Selamat datang di podcast Santa Ursula. Perkenalkan, saya Vita, Marcelina Yovita, MPC Psikolog, selaku psikolog sekolah SMP Santa Ursula. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua dari siswi SMP Santa Ursula yang cantik-cantik untuk kita ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing tentang pengalaman. Oke, langsung aja, ini dia kakak-kakak, ada kakak Rania dan kakak Simfoni. Boleh perkenalan diri dulu kakak Rania? Hai semua, nama aku Rania Limandharma. Aku dari kelas 81, absen 34. Halo semuanya, nama saya Mikaela Sifoni Divina Santoso dari kelas 82 nomor absen 27. Oke, selamat datang Kakak Rania dan Kakak Simfoni di podcast Santa Ursula Jakarta. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengalaman. Pengalaman yang Kakak Rania dan Kakak Simfoni nih sebagai siswi SMP Santa Ursula Jakarta. Oke, mungkin kita mulai dulu kali ya. Dulu Kakak Rania tuh dari SD mana sih, Kak? Aku itu dari SD Santa Ursula Jakarta. Oke, kalau Kakak Simfoni dari SD mana? Kalau aku dari SD Santo Fransiskus Asisi Tebet. Oke, oh berarti beda ya dulu SD-nya Ya, ya gitu. Waktu itu kalau kita flashback sedikit nih, waktu Kakak Rania sama Kakak Simfoni masih SD gitu ya. Kenapa sih memilihnya SMP Santa Ursula Jakarta? oke, mulai dari aku. Kalau aku itu dari dulu kan dari TK, terutama aku udah sekolah di sini nih. Jadi menurut aku tuh kayak ini lumayan seru sekolahnya, terus apalagi kan terkenal dari jadi sekolah Katolik terbaik ya di Jakarta Pusat terutama. Terus aku merasa kalau misalnya aku masuk SMP Sanur, aku bisa lebih berkembang nih dengan suasana yang kayak mungkin masih sama, tapi suasana disiplinnya, sikap-sikapnya itu jauh lebih berbeda. Karena kan pas SMP pastinya banyak murid baru ya dibanding pas SD. Terus salah satunya juga karena dari mama aku banyak banget sekolah di Sanur. Sepupu aku juga dulu dari sini. Terus sekarang tapi udah lulus kuliah. Oh oke, jadi mengikuti jejak-jejak saudara-saudara gitu ya. Ya. Oke, kalau dari Kakak Simfoni gimana? Nah, aku tuh sebenarnya mirip-mirip sama Rania. Aku tuh terinspirasi dari kakakku yang dulu Hmm. juga sekolah di Sanur dari SMP sampai SMA. Mm-mm. Nah, sepertinya itu dia masuk Sanur tuh perjuangan banget dan sepertinya dia have fun di Sanur. Jadi aku juga ingin mengetahui apa sih nih keseruan yang ada di Sanur dan mengapa dia ingin masuk ke Sanur. Oke, berarti kalian melihat bagaimana saudara, kakak, sepupu gitu ya, yang dulu di sini ternyata seru gitu ya. Kalau Rania dan Simfoni pernah tanya nih sama mereka, apa sih yang seru dari SMP Santa Ursula kalau bagi mereka yang membuat Rania dan Simfoni jadi pengen nih untuk masuk SMP Santa Ursula? Mungkin kalau aku tanya-tanya sama sepupu aku sih pertemanan ya, karena aku ngelihat dia lumayan seru gitu pertemanannya. Terus guru-gurunya juga lumayan seru sih, kayak Hmm, santai tapi seru gitu. oke, kalau Simfoni? Nah, kalau aku sih dengar-dengar dari kakakku, katanya itu teman-teman di Sanurnya itu sangat pinter, tapi Mm-mm. baik-baik banget sama dia. Dan mereka itu seru-seru dan menerima dia. Dan mereka itu biasanya tuh selalu kayak hangout bareng, jadi tuh kayaknya deket banget gitu. Dan kakakku tuh juga deket sama beberapa guru-guru gitu. Jadi aku yakin kalau misalnya aku masuk Sanur, itu aku juga bisa seperti kakakku dan bersosialisasi. Lebih oke, jadi, ada pengalaman positif gitu ya yang kalian lihat dari sepupu, dari kakak kamu juga gitu ya tentang, oh ternyata bersekolah di SMP Santa Ursula tuh menyenangkan gitu ya. Oke, kalau tadi udah, sharing gitu ya, kenapa sih mau masuk SMP Santa Ursula, salah satunya ada role modelnya gitu. Nah setelah kamu masuk gitu ya, setelah kamu menjalani kurang lebih udah 1 tahun lebih gitu ya, apa sih atau bagaimana perasaan kamu gitu ya menjadi siswi SMP Santa Ursula? Selama ini dan sejauh ini aku merasa senang karena lingkungan pertemanannya juga lumayan besar kan, terus banyak yang baik, walaupun ada beberapa yang kayak mungkin agak kurang, tapi menurut aku lebih banyak yang positif. Terus itu juga membuat aku jadi lebih berkembang dan bisa lebih bersosialisasi sih sama teman-teman yang lain juga. Nah, kalau menurut aku sih sekolah di Sanur ini seru banget ya, karena banyak teman-teman yang baik, yang bersosialisasi, dan
aku tuh senang banget punya teman-teman mereka yang seperti mereka karena itu mereka selalu membantu aku. Misalnya aku kesusahan dalam pelajaran, mereka membantu. Lalu kita juga ada waktu-waktu bercanda. Jadi tuh memorinya itu bisa sangat ditanamkan dalam diriku dan aku bisa mengingatnya selama-lamanya. Oke, jadi pertemanan ya, ada dukungan gitu. Kamu pernah dengar nggak kalau misalkan mungkin dari kakak sepupu kamu gitu ya, atau dari em, kakak kamu gitu, kalau sekolah di sana tuh berat atau enggak sih? Kalau dari aku sih Hmm. kata kakak aku tuh memang sekolah di Sanur berat Hmm. karena tugas-tugasnya mungkin. Hmm. Tetapi itu sangat membantu dia untuk berpikir secara logika Hmm. dan membantu dia itu memiliki wawasan yang lebih luas. Oke. Ternyata setelah kamu masuk beneran berat atau enggak? Menurut aku sih agak berat ya. Oke. Tentunya karena aku bukan berasal dari SD Sanur juga, jadi masih beradaptasi. Hmm. Tapi selama ini sih karena sudah setahun lebih ya, aku merasa lebih nyaman dan mengerjakan tugas-tugas ini tuh seperti sudah lebih biasa gitu. Oke, berarti tugas-tugasnya ternyata banyak ya, Mhm. sesuai dengan apa yang diceritakan oleh kakak kamu. Oke, kalau dari Radia gimana? Kalau dari sepupu aku sih Mm-mm. emang dia bilang kayak sekolah di sini tuh berat, bukan main-main kan. Mm-mm. Tapi karena kebantu juga teman-temannya yang baik dan seru sama guru-gurunya, sepupu aku lumayan dekat. Jadi kayak lebih kebantu terus jadi nggak terlalu berat gitu. Oke, jadi ada dukungan-dukungan juga gitu ya, walaupun memang tugasnya itu pasti kayak kereta api gitu ya, nggak selesai-selesai, ini selesai, terus ada lagi, ini selesai, ada lagi gitu ya. Tapi ternyata dukungan-dukungan gitu ya, entah itu dari guru mungkin ya, atau juga dari teman gitu, itu yang membuat kamu jadi bisa bertahan tuh. Ada nggak momen dimana Rania atau Simfoni inget gitu ya, ketika bener-bener tugasnya lagi berat banget, lagi banyak banget, tapi ternyata dapat bantuan atau dapat dukungan. Boleh sharing nggak pengalamannya gimana? Dari aku mungkin ada masa-masanya yang pasti tugasnya numpuk ya. Mm-mm. Nggak selalu sih, cuma mungkin salah satu dukungannya itu dari temen. Kalau misalnya kita kesusahan kan kita bisa saling ngebantu, saling kasih catatan dan lain-lain gitu sih palingan. Oke, berarti ada belajar bareng juga nggak, Ran? Ada. Ada. Oke, biasanya gimana? Di rumah teman atau sekarang kan semua udah serba online gitu, lewat Google Meet atau gimana kalau dari pengalamannya Rania? Biasanya aku Google Meet sama temen, soalnya kan pasti kita masing-masing juga jadwalnya lumayan padat ya. Mm-mm. Jadi kita biasanya di situ kita sharing catatan, terus share Gdocs gitu, terus saling kayak lengkapin gitu kan. Oke, nice. Jadi saling berbagi catatan, melengkapi, siapa tahu ada catatan yang kurang gitu dari kamu atau dari teman kamu, terus saling digabungkan gitu ya. Oke. Kalau dari Simfoni ceritanya gimana? Nah, sebenarnya ini aku pernah mengalami kayak kesusahan berat dalam suatu pelajaran karena memang itu bukan pelajaran yang aku bisa banget gitu. Mm-mm. Jadi waktu itu tuh aku bener-bener kayak kesusahan banget ngerjain karena memang kurang mengerti gitu. Tetapi dengan bantuan teman aku, mereka tuh perhatian banget gitu ya. Jadi nanyain bisa nggak atau perlu bantuan apa. Jadi saat mereka nanya itu tuh aku langsung kayak rasanya kayak seneng banget karena bisa dibantu gitu dengan teman-teman. Dan saat mereka bantu dan benar hasilnya tuh selesai dan jadinya jadi lebih ringan pekerjaannya. Mereka membantu misalnya tekniknya yang salah atau ada apa yang kurang benar. Jadi aku bisa mengerjakannya dengan lebih cepat dan memahami materinya. Oke, jadi selain belajar di luar gitu ya, lewat tadi Jimit gitu, Rania, ternyata Simfoni juga belajar di kelas berarti ya. Mhm. Apa yang nggak di ngertiin, terus dibantuin gitu ya, Iya. diajarin sama teman kamu. Oke, terus sampai akhirnya Simfoni bisa nih untuk memahami materi itu. Itu menurutku hal yang sangat luar biasa nggak sih gitu. Dan bisa jadi satu kelebihan nggak sih dengan kamu sekolah di sekolah yang perempuan semua gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang sekolah perempuan semua, ketika kalian SD itu anak-anaknya atau siswa-siswanya itu campur atau perempuan semua? Kalau pas SD aku campur sih, Kalau tapi masih lebih banyak perempuan sih. masih lebih banyak perempuan ya. Oke, kalau Simfoni?
Aku juga campur, tapi perempuan dan laki-lakinya itu setara, tapi terkadang ada yang lebih banyak laki-laki. Oke, kurang lebih seimbang lah ya Iya. jumlahnya. Oke. Berarti kan ini pengalaman baru ya ketika kamu masuk ke SMP, satu kelas semua, bukan satu kelas aja, satu angkatan gitu, satu sekolah isinya perempuan semua gitu. Bagaimana waktu itu kamu ketika datang, terus oh ternyata temen semuanya itu perempuan, sampai satu kelas semuanya perempuan semua gitu. Gimana waktu itu? Mungkin perasaannya atau waktu itu apa yang dipikirkan sama Rania sama Simfoni? Mungkin aku sempet kayak, ini kira-kira bakal kayak gimana ya, kompak nggak sih atau banyak berantem nggak atau banyak kasus kayak gitu lah ya. Terus mungkin pas pertama kali aku masuk kelas, aku merasa kayak, oh mereka kayak julid banget gitu ya, karena mereka kayak, mungkin aku juga telat masuk sekolah, jadi Hmm. kayak, mungkin mereka kayak, ini siapa sih gitu kali ya. Jadi sambil side eye gitu, terus aku kayak, oke. Tapi kayak akhirnya aku bisa Hmm. sosialisasi sih. Oke, jadi karena mungkin waktu itu nggak sempet kenalan di awal gitu ya, terus jadi bingung ini siapa gitu kan, tiba-tiba ada muncul gitu ya satu orang lagi gitu di kelas yang mereka juga mungkin belum kenal siapa. Oke, kalau Simfoni gimana? Kalau aku sih ngerasa excited banget pas pertama kali dengar kalau satu kelas isinya perempuan semua, karena menurut aku kalau misalnya perempuan semua itu bisa cari yang sefrekuensi gitu, jadi cari sahabat itu gampang, mudah gitu loh. Oke, karena topiknya lebih nyambung nggak Mm-mm. sih gitu ya, kalau misalkan, perempuan, iya ada topik-topik yang memang perempuan lebih Mm-mm. suka gitu ya, jadi lebih cepat nyambungnya Iya. juga, lebih cepat bisa ngerasa nyaman gitu ya. Oke, waktu itu walaupun di awal struggling gitu Mm-mm. ya, kalian masuknya mungkin telat gitu, tapi ternyata setelah kalian jalani, so far gimana? Kalian, di kelas itu semuanya perempuan semua? Kalau aku sih ngerasa nyaman banget ya, Mmm. karena nyatanya mereka itu sefrekuensi semua. Jadi Oke. kita itu seru banget dalam misalnya pembahasan materi itu setiap kali guru menjelaskan, kita tuh kalau misalnya nggak ngerti saling sharing. Jadi tuh sama-sama memahami gitu. Mmm. Dari Rania gimana? Menurut aku sih seru banget ya, apalagi di kelas 8 kan saling mengenal, jadi kayak menurut aku lebih kompak aja gitu. Apa-apa gampang, kita bisa tinggal tanya dan saling bantu aja. Mhm. Oke, mungkin ini terakhir gitu ya, kalau di luar sana mendengar SMP Santa Ursula gitu ya, kadang tuh udah takut duluan gitu karena, anak-anaknya pasti ambisius, anak-anaknya pasti, nilai banget nih, ngejar nilai banget. Nah, selama Rania dan Simfoni ada di sini, pengalaman kamu gimana? Mungkin kamu bisa sharing, apakah, memang seperti yang orang-orang pikirkan gitu ya, atau, sebetulnya nggak seperti itu? Mungkin dari aku, iya benar siswinya tuh ambisius banget. Terus kayak kita bisa lihat kalau misalnya kita tuh kayak bener-bener mau fokus belajar, bener-bener fokusin nilai, mungkin walaupun jadwal kita lumayan padat ya. Dan itu juga kebantu dari kita join organisasi, panitia, itu kita banyak belajar. Dan juga mungkin kayak dari kayak tugas yang lumayan banyak, tapi kalau kita jalanin pelan-pelan itu bisa melatih juga pikiran kita dan lain. Kalau Simfoni gimana? Menurut aku memang iya sih, ada beberapa anak yang sangat ambisius Mhm. dan memang mereka itu pinter-pinter semua gitu ya, Mhm. nggak bisa diragukan. Jadi aku tuh merasa bahwa mereka malah menjadi inspirasi aku untuk aku juga bisa seperti mereka, aku juga bisa lebih baik, juga bisa belajar lebih mudah gitu. Jadi aku berusaha berteman dengan mereka biar aku juga bisa mengerti, bisa melihat dari sisi pandang mereka bagaimana sih kok kalian bisa ambisius seperti itu, Mmm. atau bagaimana kalian semangat sekali belajar. Mhm. Oke, mungkin kita sambil luruskan kali ya, ambisiusnya tuh kayak gimana sih kalau anak-anak Sanur? Kalau dari yang aku lihat selama ini ya, mereka itu ingin banget memiliki nilai yang tinggi, tapi mereka juga sangat ingin mendalami materi. Jadi memahami materi itu juga penting sekali buat mereka. Oke. Jadi, tidak hanya nilainya gitu ya, outputnya gitu, nilai hasil ulangannya berapa, tapi juga gimana prosesnya untuk bisa memahami satu materi gitu. Oke, kalau, memang betul ya gitu, ambisius, tapi
ambisiusnya itu kalau menurut Simfoni Ania itu berdampak positif nggak sih? Atau sebenarnya kamu butuh nggak sih ambisius seperti itu tuh butuh nggak sih? Menurut aku sih lumayan positif ya. Terus kalau untuk ambisiusnya sih menurut aku nggak terlalu butuh, tapi ada butuhnya juga. Kalau misalnya kadang tuh ambisius bisa bikin kita stres ya. Kalau misalnya kayak terlalu kayak ini nilai aku gimana sih gitu mungkin ya. Jadi menurut aku kita juga cukup cuman melatih aja, jangan terlalu fokusin atau kayak tekenin kalau misalnya ini kita harus kayak gini gitu. Oke, kalau dari Simfoni? Menurut aku ambisius yang disalurin itu positif ya, karena Mm-mm. walaupun anak-anaknya ingin menjadi yang terbaik, tapi persaingan kita secara sehat, Oke. saling membantu Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Dan menurut aku ambisius itu sangat penting karena ini menjadi tujuan kita, panduan kita awalnya mengapa kita ingin masuk Sanur, kenapa kita ingin nilai-nilai yang baik itu kenapa ya. Pasti ada tujuannya. Oke, jadi ada apa ya, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk meningkatkan diri, men-challenge diri gitu ya, mengembangkan apa nih yang masih kurang dalam diri, apa sih yang harus dikembangin lagi. Dan itu ambisius anak Sanur mungkin seperti itu kali ya gitu, bukan yang saling menjatuhkan, bukan yang apa ya, saling nggak ngasih catatan. Karena tadi Rania dan Simfoni juga sempat cerita bahwa oh belajar bareng kok gitu. Kalau misal pun nggak ngerti gitu ya, teman-teman tiba-tiba ada aja yang nanyain ngerti atau enggak gitu ya. Bisa mau diajarin lagi atau tidak gitu ya. Atau di jam sekolah, di luar jam sekolah itu belajar melalui misalkan Jimit gitu, atau belajar berbagi catatan gitu. Walaupun anak-anak dibilang ambisius, iya pasti semua ambisius gitu ya. Kita semua punya hasrat berprestasi. Tapi kan yang terpenting adalah bagaimana saling mendukung satu sama lain gitu. Oke, sebelum kita tutup untuk podcast kali ini, ada satu pertanyaan terakhir untuk Rania sama Kakak Simfoni. Kalau dulu di SD kan sekolahnya kelasnya campur ya gitu, perempuan dan laki-laki itu jadi satu dalam kelas. Kalau di SMP kan sekarang semuanya perempuan semua. Ada nggak sih perbedaan yang menurut Rania dan menurut Simfoni itu beda banget? Tuh. Oke, kalau misalnya SD kan campur ya. Jadi menurut aku salah satu hal yang membedakan itu dari suasana kelas yang kayak hening sama tidak hening gitu. Kalau misalnya SD kan jauh lebih berisik mungkin karena cowok-cowoknya biasanya teriak-teriak, nggak bisa dikendaliin dan lain-lain lah ya. Kalau misalnya di SMP kan cewek semua, jadi kita masih lebih bisa untuk saling mengingatkan. Terus misalnya lebih bisa berinteraksi gitu. Oke, kalau dari Kakak Simfoni? Nah, kalau aku nih setuju banget sama Rania karena memang mungkin di SD itu suasananya lebih ramai gitu ya. Mungkin gara-gara ada laki-laki perempuannya dan terkadang laki-laki suka teriak-teriak gitu. Jadi memang lebih ramai di SD daripada SMP karena kalau di SMP itu kan lebih sefrekuensi. Jadi kita bisa saling mengingatkan untuk menenangkan gitu. Oke, berarti dari suasana kelas itu ternyata beda sekali ya gitu antara sekolah dulu waktu di SD yang mana campur dan sekarang di SMP yang sekolahnya perempuan semua. Nah, dengan perbedaan itu sebenarnya mendukung kamu untuk dalam belajar nggak sih? Karena kan tadi bilang lebih hening ya. Apakah itu artinya Rania dan Simfoni itu lebih bisa berpikir, lebih bisa fokus dalam mendengarkan pelajaran atau dalam mengerjakan tugas kah? Kalau aku sih sangat bisa ya karena kalau di SMP sekarang ini kan semuanya perempuan. Jadi kita bisa saling kayak berbagi pendapat gitu dan kalaupun misalnya lagi berisik-berisik atau rame-ramenya banget itu kita bisa mengingatkan kayak tolong kita mengheningkan semuanya, hening semuanya dulu karena mau mengerjakan tugas atau kita perlu berpikir untuk persiapan ulangan atau presentasi misalnya gitu. Oke. Kalau dari Rania? Aku sih sama kayak Simfoni ya. Jadi kayak lebih hening, aku bisa lebih fokus. Mungkin kayak kadang ada beberapa saat kayak ada yang ngobrol tapi kayak itu masih bisa lebih dikendaliin sih. Oke, jadi karena satu frekuensi gitu ya, itu yang bisa menjadi salah satu kelebihan juga ketika bersekolah di SMP Santa Ursula. Dengan satu frekuensi ternyata teman-temannya gitu ya,
dan juga suasana kelasnya itu ternyata lebih kondusif gitu ya, untuk Kakak Rania, untuk Kakak Simfoni, dan juga untuk kakak-kakak lainnya. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang ingin menjadi seperti Kakak Rania dan Kakak Simfoni, bisa mendaftarkan diri di PPDB Santa Ursula Jakarta. Jangan lupa karena pendaftarannya tinggal sebentar lagi. Kita akan kembali lagi di episode 2 dengan kakak-kakak yang lain lagi untuk membicarakan tentang SMP Santa Ursula. See you. Dadah. Bye.